like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga nonton video saya yang sakit dengan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi dekat sini saya nak buat video reaction lagi. Jadi sebab dulu terjadinya kalau Petronas itu di Indonesia disuruh boikot lah ini sama masyarakatnya, ataupun diusir lah macam tu Petronas daripada Indonesia nih. Dan tetapi dekat sini sudah terbalik, dan sekarang masyarakat minta Petronas gantikan Pertamina sebab kejadian yang sudah berlalu macam tu. Oke, jadi dekat sini kita lanjut videonya tanpa lama-lama. Oke, tajuknya dekat sini, padan muka menyesal boikot Petronas Malaysia, rakyat Indonesia ingin bubarkan saja Pertamina. Oke, kita lanjut videonya. Ini pada channel Oktariana ya. Halo sahabat Ria Oktorina, hari ini kita akan mengupas sebuah ironi besar yang pernah terjadi di negeri kita. Bagaimana dulu Petronas sempat mendapat penolakan keras dari masyarakat, tetapi kini justru banyak yang menginginkan perusahaan energi asal Malaysia itu kembali beroperasi di Indonesia. Sebab Apa yang jujur kalau Petronas terjadi? Mengapa sikap masyarakat bisa berubah drastis? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini? Mari kita bahas secara mendalam dan objektif. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Jurasan. Ini dekat Makassar ya. Makassar menggugat Dulu Petronas diboikot di bawah flyover Makassar. Masa aksi mengancam akan memboikot produk tersebut karena dinilai merugikan pengusaha lokal, termasuk merugikan di Kota Makassar. perusahaan lokal katanya. Tengok. Hidup rakyat yang melawan. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Makassar Jadi, menggelar aksi unjuk rasa. sebab itulah terjadinya korupsi yang memimpin Indonesia guys. Jadi awalnya daripada orang-orang macam inilah. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Mahasiswa menggugat tolak Petronas dan produk Malaysia di Sulawesi Selatan. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Jenderal Lapangan, menyampaikan keberadaan Petronas di Indonesia dinilai merugikan pengusaha dan cenderung tidak bisa menepati perjanjian kerjasama dengan mitra pengusaha di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Ini Petronas ini ulah besar ormas-ormas guys. Sebab terlalu banyak ramai ormas di Indonesia ini. tidak taat undang-undang, tidak taat hukum yang ada di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan kedatangan Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia ke Makassar, Dato' Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Orang-orang macam ni lah badan muka ya. Persoalan bisnis dan berharap diselesaikan oleh kedua belah pihak agar hubungan bisnis antara Malaysia dan Indonesia berjalan dengan baik. Pak ya, jadi tidak ada sabar ya deh ya, sabar. Karena Malaysia juga nggak ada perancangan pengen buka Petronas di negara kita. Betul. Kan masalah-masalah yang besar ini yang udah viral di mana-mana. Malah aku yakin bukan cuma negara tetangga yang takut membuat pelaburan di negara kita, tetapi juga negara-negara yang lain. Betul. Karena apa? Karena setiap perusahaan yang masuk ke negara kita itu diolah oleh warga tempatan. Jadi kalau negara luar udah hilang kepercayaan ke warga tempatan kita, maka susah untuk kita menerima pelaburan-pelaburan dari luar. Jadi intinya lo sebagai mahasiswa seharusnya fokus aja ke masa depan lo. Jangan berpikir jernih pula. Emosi. Karena masalah demokrasi ini bukan masalah yang kecil. Lebih-lebih lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat. Bisa kelar lo nantinya. Masalah ini kan cuman saranan dari pemerintah, ya kan? Belum jadi perancangan, apatah lagi direalisasikan. Jauh sekali. Jadi jangan kebawa emosi, sama sekali jangan. Sabar ya, sabar. Fokus aja ke masa depan lo, ke pendidikan lo. Udah, simple itu. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa
kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang Betul mahal, Pak, betul. harus ditipu dengan diberi Bubar Pertamina, beri Petronas masuk. Relax. Bukan saya cakap, itu adalah salah satu cadangan yang diberikan semasa di dalam Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia, yang mana dicadangkan bahawa agar Pertamina ini ditamat dan dibubarkan dan Petronas diberikan peluang untuk masuk. Okey, first kali saya nak explain dengan korang, Komisi 6 di Susah juga nak masuk sebab masyarakatnya pun dah dia adalah salah satu daripada sama juga 11 komisi. Komisi ni kita boleh katakan kalau dekat Malaysia ni jabatan kuasa lah. Dekat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR Indonesia yang berfungsi sebagai badan legislatif negara. Dekat Komisi 6 ni dia memfokus kepada perdagangan, perindustrian, intervensi, badan usaha milik negara dan sebagainya lah. Dan disebabkan oleh Pertamina ni dia adalah sebuah badan usaha milik negara, jadi dia di dalam Komisi 6 ini. Sebelum ni saya ada buat satu video mengenai rasuah besar-besaran yang melibatkan Pertamina ni, yang mana seterusnya rasuah ini telah menyebabkan harga bahan bakar yang berjenama Pertamax yang dijual oleh Pertamina ni lebih mahal daripada Petronas. Sedangkan Petronas mampu menyediakan bahan bakar yang lebih murah dan juga berkualiti lebih tinggi lagi. Tapi satu perkara lah yang saya boleh nampak dekat sini, bagaimana rakyat Indonesia ni begitu kecewa dengan apa yang berlaku dekat Pertamina ni. Sekarang ni kalau kita tengok dah ada sangat kecewa lah bang. Untuk memboikot Pertamina, ramai motor mati, ini bermakna kereta mati. Kesedaran rakyat Indonesia ni terhadap rasuah ni sangat tinggi, dan mereka sangat tak sukalah dengan keadaan ni sebab dia akhirnya akan membebankan dan merugikan rakyat Indonesia sendiri. Jadi apa pandangan korang? Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan energi yang lain ya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah itu kurang dari separohnya total asetnya itu gitu ya. Jadi saya lihat laporan 2023 itu, silakan kalau salah nanti dikoreksi ya. Jadi dari omset 991 triliun itu laba bersih Pertamina adalah 41,4 T gitu ya. Artinya hanya 4,17% laba bersih dibandingkan revenue gitu. Saya bandingkan dengan Petronas itu, dia di tahun yang sama omsetnya 1236 T gitu ya. Labanya itu 290 T gitu. Artinya 23,5%. Berarti kita paham ya bahwa kenapa aset Pertamina ketinggalan jauh ya. Sehingga kita mungkin pengen ekspansi tempat-tempat minyak di negara-negara lain itu sangat kesulitan, karena di sini menurut saya salah satu kuncinya gitu. Jadi saya berharap transformasi yang sudah digulirkan dari 2021 itu mohon coba efisiensinya terus dibedah gitu ya. Sebagaimana Pak Prabowo sekarang sedang efisiensi anggaran ya. Kalau istilahnya itu lemak-lemaknya itu terus dicari ya supaya dihilangkan itu. Jadi saya khawatir kalau situasinya seperti ini, kita memang akan selalu kalah setiap tahunnya itu Pak, dari si performan gitu ya. Jadi kan kalau laba bersih itu cuma 4% ya, sementara yang perusahaan-perusahaan lain itu lebih dari 10, lebih dari 20 apalagi itu. Kita nanti untuk riset, untuk pengembangan-pengembangan, untuk bagaimana bertarung ya, mencari kilang-kilang baru itu, kita akan selalu ketinggalan Pak gitu ya. Harapan kita Pertamina menjadi kebanggaan nasional yang mendunia ya, bisa kebanggaan apa Pak? diwujudkan. Terima kasih. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang Johor Petronas. Itu memang tengok Indonesia macam berita apa, dia tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya mereka patut lagi kaya orang Malaysia, besar punya kawasan. Tetapi Malaysia tak pernah ada general jadi Perdana Menteri. So cara kita membawakan seling mereka, siapa dia yang tak pernah jadi tentera jadi presiden? B.J. Habibie, Megawati dengan Jokowi. Yang lain semua general. So general ni mereka bukan ke arah business minded sikit. Petronas besar awal because of the foundation that Mahdi built. Aku tak kata Mahdi ni power ataupun penting ada, tapi because of dia punya polisi di buat awal, Petronas dah besar, akak dia terlampau kuat. Kita tak boleh nak salahkan siapa dia CEO Pertamina, tapi memang Pertamina tak ada power, dikawal oleh government setiap masa. Erick Thohir kan menteri yang menjaga perusahaan Pertamina bawah dia kata kenapa Pertamina tak maju macam Petronas. So dia cakap tak boleh compare Petronas dengan Pertamina. Pertamina dia adalah kebajikan untuk Indonesia. Habis Petronas ni tak kebajikan ke? Beza je. Dua-dua kebajikan, yes, membantu negara masing-masing, tapi Petronas dia bagi dividen. Instead of dia keluar duit terus bagi kat negeri tu berapa tak, dia bagi untuk
untuk dividen pandai-pandai lah nak bagi negeri mana. Pertamina ni daripada awal daily operation dia dah kacau. So Pertamina tak ada nak grow. So dia tak ada power macam Petronas ada. Pertamina ngaku masih jual rugi Pertamax meski harganya sudah naik 14.500. Pertamax rugi apa? 92. Bolehlah kita tengok kerajaan tetangga nih, Malaysia nih. Jadi di Malaysia itu nggak ada RON 92, mereka pakai lebih tinggi 95 dan 97. Di Malaysia harga RON 95 tanpa subsidi itu di bawah 3 ringgit atau di bawah 11.000 rupiah. RON 97 3,19 ringgit atau di bawah 12.000 rupiah. Dengan kurs 1 ringgit dibulatkan 3.700 rupiah. Kalau gitu logikanya impor aja dari Malaysia, gak usah subsidi, jual 13.000 untung itu. Betul. Atau kalau nggak bubarin aja Pertamina deh, kasih Petronas masuk sini dah. Apa Pertamina selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas? Ya, karena keduanya sama-sama badan usaha milik negara atau biasa kita sebut dengan BUMN. Satu punya Indonesia dan satu punya Malaysia. Kedua perusahaan ini sama-sama juga bergerak di sektor migas dan juga kebetulan kita bertetangga dengan Malaysia. Kawan-kawan sering nggak lihat orang jalan-jalan ke Malaysia foto dengan background Twin Tower? Ya, itu salah satu aset Petronas yang monumental. Sudah mendunia. Lalu bagaimana dengan Pertamina? Apa aset monumental atau ingatan kolektif yang melekat di kepala kita? Ternyata padahal dari sisi penjualan, Pertamina nggak perlu susah payah cari pembeli. Satu Indonesia sudah jadi konsumen tetap. Dilihat dari umur, Pertamina lebih senior. Sebagai informasi saja, Petronas berdiri pada tahun 1974. Sementara Pertamina sudah berdiri sejak tahun 1957. Beda 17 tahun. Ibarat sepak bola nih. Timnas kita ini kalah telak dihajar U12-nya Malaysia. Stop. Jangan jadikan alasan impor BBM kita sebagai dalih sehingga ongkos produksinya jadi lebih mahal ketimbang Petronas. Sebab ternyata di waktu yang bersamaan, Singapura, negara tanpa ladang minyak, bisa jadi pengekspor BBM. Jadi intinya adalah, ini hanya persoalan siapa yang lebih piawai mengelola sektor migas negara masing-masing. Pengolahannya pengolahannya lah yang main mata ni, bermain api, berjaya memperoleh yang berkorupsi lah untuk 2 telaga minyak dan gas antara yang terbesar di Indonesia, iaitu lapangan blok gas Masela dan projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Papua Barat. So Petronas pada tahun 2023 telah membeli 15% pelaburan Shell dekat lapangan gas Masela. Benda ni untuk membantu Indonesia mengeluarkan hasil minyak 1 juta tong sehari dan 12 bilion kubik gas sehari bagi membolehkan Indonesia ni memenuhi keperluan domestik diorang. So lapangan dibantu juga dilaporkan merupakan antara lapangan gas dan minyak Petronas bantu Pertamina ya, dengan anggaran simpanan gas yang mampu mengeluarkan sebanyak 9.5 juta tan LPG setahun. Dan saya pun baru tahu guys, juta kubik padu dan sok lah dengar ni, sehingga tahun 2055. Manakala Petronas turut memperoleh perkongsian pengeluaran dalam Barat Jawa yang mempunyai simpanan sebanyak 6.8 bilion ton minyak, dan ia merupakan projek laut dalam pertama Petronas di Indonesia sebagai operator. Rasanya seperti melihat pekerjaan saya sehari-hari. Terima kasih Petronas. Saya seorang electrical supervisor di Petronas Indonesia. Ya Allah, saya pun terkejut nih guys. 2013 itu menjadi dan haru juga. Ternyata Petronas Malaysia daripada dulu dah bantu Indonesia. Beliau adalah electrical supervisor. Begitu mengutarakan ke atasan saya bahwa, bos, saya mau melanjutkan kuliah nih. Atasan saya mengatakan dia mempercayai saya. Saya tidak menyangka mereka akan membiarkan saya kuliah sambil bekerja. Saya ingat saat itu jam 5 pagi pada hari Rabu, ketika istri saya menelpon dan mengabarkan bahwa ibu saya meninggal dunia. Saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya. Ya Allah. Terkadang saya ingin menyerah, tapi kakak laki-laki tertua dan putri sulung saya mengatakan bahwa saya harus terus memenuhi janji saya. Peranan Petronas memang besar lah. Mereka adalah terlubuk tunai kerajaan. 13 terbaik di dunia itu. Yang membekalkan. Tahun-tahun yang teruk, Petronas pernah membekalkan 30 bilion kepada kerajaan. Tahun-tahun yang tak begitu okey, 26 bilion. Tahun-tahun yang okey sampai 50 bilion. Itu rekod Petronas. Petronas adalah gila, terus naik ya. Adalah satu jenama. Sebab itu tentu kena lihat dah. Kenapa Petronas disenaraikan pada tahun 2022 sebagai jenama paling berpengaruh, yang ke-13 paling berpengaruh. Dia bukanlah jenama tentang pergi kedai pakai minyak Petronas.
Ia adalah jenama kerana kedudukan Petronas sebagai tunjang ekonomi pada sebuah negara berbanding Coca-Cola. Kerana dia jenama yang diminum ramai, dia jenama yang ramai orang minum, dan dia jenama yang Ronaldo tak nak minum. Coca-Cola berada nombor 1 saya rasa. Tak silap. Tapi Petronas nombor 13. Kenapa jenama Petronas berada nombor 13 sedangkan Petronas ni Malaysia base? Kerana kedudukan Petronas dihormati oleh masyarakat dunia kerana keupayaan perniagaan dia menampung ekonomi sebuah negara. Petronas berada dalam nombor 13 jenama dunia. Walaupun dalam senarai 500 syarikat besar dunia. Petronas ni dalam senarai 500 syarikat dunia. Dipanggil The Big 500. Tapi dari segi jenama. Jadi kalau orang salah faham, dia akan heran. Takkanlah ada Petronas dekat Amerika. Petronas ni jadi popular, jenama paling kokoh. Tidak. Bagi ahli-ahli yang mengkaji jenama, mereka tahu jenama Petronas ni hebat kerana dia jenama yang menyumbang kepada kepentingan sebuah negara yang hasil perniagaan dia rakyat dapat rasa. Sebab tu dia naik nombor 13 sebagai jenama paling berpengaruh di dunia bagi tahun yang dikaji 2022. Saya bangga tu bila tengok seorang-seorang rakan saya hari stream share list terbaru keluaran 2022 mengenai senarai. Oke guys, jadi itu saja videonya. Jadi sebab sekarang Petronas dialu-alukan oleh masyarakat Indonesia, diminta untuk gantikan Pertamina lah, disuruh masuk ke Indonesia macam itulah. Dan kenapa Petronas lebih maju daripada Pertamina? Kita tengok pengelolaannya ya, siapa yang urus ataupun siapa yang kelola. Jadi kalau yang kelola ini adalah orang jujur yang tidak korupsi ataupun tidak bermain api, insyaallah perusahaan itu akan maju. Tetapi kalau dekat sini Pertamina ramai yang urus, jadi tak jujur ataupun bermain api, lepas tu selalu di dekat berita cakap selalu rugilah macam tu, itu rendah untuk kepentingannya diri sendiri. Jadi kenapa rugi? Sebab sebagainya sudah diambil ataupun sudah dikorupsi. Jadi itulah kenapa, sebab lebih ramai berjuta-juta rakyat Indonesia, tapi kenapa rugi? Itulah sebab pengelolanya ataupun pengurusnya hanya mementingkan perutnya sendiri, tidak mementingkan macam mana nak memajukan ataupun nak berperang dengan perusahaan-perusahaan lain, nak mengejar target supaya supaya mendapatkan kemenangan untuk lebih tinggi pendapatannya macam itulah. Jadi kalau Petronas ini atau Pertamina ini yang ngurus hanya mementingkan perutnya sendiri, bagaimana dapat ataupun lebih meningkat lagi pendapatannya untuk perutnya sendiri macam itulah. Sebab tu dia cakap tu rugi kepada berita macam itulah ataupun kepada sosial media. Oke, jadi itu sajalah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.